Wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya, dengan eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, serta global. Profesor Dr. Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Latar belakang wawasan Nusantara. Segi historis atau sejarah. Bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Segi filsafat Pancasila. 1. Penerapan hak asasi manusia (HAM) seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 3. Segi kewilayahan Nusantara. Sebagai konsekuensi dibutuhkan suatu perekat dalam bentuk wawasan nasional. Arah pandangan. 1. Pandangan ke dalam haruslah dapat menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional. Maksudnya bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah sedini mungkin faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dengan berupaya untuk tetap membina dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. 2. Pandangan keluar adalah bentuk menjamin kepentingan nasional di tingkat internasional dalam semua aspek kehidupan, dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
Implementasi wawasan Nusantara. 1. Kehidupan politik. 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. 5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. 2. Kehidupan ekonomi. 1. Kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintah, pertanian, dan perindustrian. 2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. 3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat. 3. Kehidupan sosial dan budaya. 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 2. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. 4. Kehidupan pertahanan dan keamanan. 1. Kegiatan pembangunan, pertahanan, dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. 2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga bisa menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. 3. Membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. 2. Teori-teori geopolitik. Friedrich Russell. Negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat bangsa. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju.
Rudolf Kjellén. Melanjutkan ajaran Rätzel tentang teori organisme, negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh, meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Karl Haushofer melanjutkan pandangan Rätzel dan Kjellén, jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya. Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Barang siapa menguasai daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya menguasai dunia. Alfred Thayer Mahan. Perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses ke laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, tetapi lebih luas dengan membangun kekuatan maritim. Nicholas J. Speckman. Nicholas J. Speckman terkenal dengan teori daerah batas, yaitu membagi dunia dalam 4 wilayah. 1. Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung. 2. Offshore containment land, mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia. 3. Oceanic belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa, Asia, dan Afrika Selatan. 4. New World, mencakup wilayah Amerika. Kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia terdiri dari dataran, laut, dan udara. Di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh.